hukum. Ya, saya mau menanggapi terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap vonis Nikita Mirzani yang sebelumnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan 4 tahun. Nikita mengajukan banding, udah pastikan dengan segala macam kerendahan hati supaya Pengadilan Tinggi kan minimal mengurangi atau membebaskan Nikita dari segala tuduhan. Tetapi perlu disadari bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara Nikita Mirzani dan akhirnya menambah hukum menjadi 6 tahun dan denda 1 miliar karena Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pemerasan itu terbukti. Udah pasti terbukti dengan TPPU-nya. Sebelumnya kan pemerasan TPPU kan tidak ada, hanya pengancaman dan ITE dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya minta kepada PH-nya Nikita, ya, teman-teman PH Nikita untuk mempersiapkan diri segala sesuatunya untuk perkara ini dibawa ke kasasi agar permohonan Nikita yang sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 tahun dan akhirnya Pengadilan Tinggi justru menaikkan vonis dan memberikan denda 1 miliar lagi dari 6 tahun yang 1 miliar itu bisa nanti akan diuji lagi di kasasi nanti gitu ya. Jadi saya perlu juga alasan pemberatan dari hukuman Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti baru atau penafsiran ya hukum yang berbeda dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa sebelumnya kan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melihat bahwa dalam proses ya melihat bahwa Nikita tidak terbukti pemerasan dan TPPU. Tapi setelah diperiksa oleh Hakim Pengadilan Tinggi ternyata menurut pendapat mereka bahwa pemerasan dan TPPU-nya terbukti, sehingga vonisnya yang 4 tahun menjadi 6 tahun plus denda 1 miliar. Dan kita harus hormati itu. Tapi upaya hukum dan langkah hukum dari Nikita masih ada, yaitu upaya kasasi ya ke Mahkamah Agung. Gitu. Tapi Bang, menurut Abang Niki punya hak untuk mengajukan kasasi atau malah terima saja putusan itu? Karena kan sebelumnya yang harusnya bagi beberapa praktisi hukum harusnya Niki nggak usah ngajukan banding, terima saja hukuman 4 tahun. Malah sekarang jadi 6 tahun, malah kalau jadi saya gimana? sih dari awal saya katakan bahwa Nikita harus banding. Kenapa? Karena sebenarnya perkara Nikita dari awal kan kita ikuti benar. Bahkan saya ini salah satu pengacara dari saksi mahkota daripada Nikita Mirzani, yaitu Dr. Oki dan Dr. Samira, bahwa sebenarnya pemerasan dan TPPU itu tidak ada. Pengancam itu tidak ada, yang ada hanya itu undang-undang ITE. Kalau ITE saya yakin sekali ada, karena Nikita kalau berbicara banyak menyakiti orang juga. Tetapi kalau pemerasan, pengancaman, TPPU itu nggak ada. Kenapa? Karena memang pelapor itu yang berkali-kali minta bertemu sama Nikita, bukan Nikita mau ketemu sama dia. Lewat Dr. Oki, lewat telepon, lewat video call, lewat media sosial. Saya ada, kenapa? Saya tahu, karena saya pengacara Dr. Oki. Dan itu adalah penawaran pekerjaan oleh pelapor kepada saudara Nikita Mirzani lewat Dr. Oki. Akhirnya diterima tawar-menawar nih. Dari 5M turun jadi 4M. Lalu pertanyaan saya, harusnya diberlakukan Undang-Undang Tenaga Kerja, bukan diberlakukan Undang-Undang Pidana, pemerasan, pengancam. Sejak kapan Nikita mengancam orang bawa apa? Mengancam enggak ada. Jadi saya minta kepada nanti kasasi, yang penting PH-nya Nikita mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperkuat, ya, meyakinkan hakim kasasi untuk supaya meringankan vonis Nikita, minimal kan membebaskan, atau hanya ITE saja yang divonis minimal ya setahun lebih kan. Ya kita juga kan sudah di dalam 1 tahun lebih, biar vonis langsung pulang gitu. Bang, ada yang bilang beberapa praktisi hukum lain bilang PH-nya Niki blunder atau salah jalan karena bisa jadi malah diperberat nih. Menurut Abang sendiri gimana? Sebagai mahasiswa? Menurut saya yang namanya kita mencari keadilan, semua upaya diberikan kesempatan oleh pengadilan, ya lakukan aja lah, nggak apa-apa. Kalau kita yakin bahwa kita punya bukti, saksi, data yang cukup kuat dan ada bukti baru, bukti tambahan, silakan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Nikita itu tidak bersalah untuk pemerasan, pengancaman dan TPPU. Nikita itu sebenarnya kalau saya bahwa itu Nikita hanya pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerja dan juga Undang-Undang ITE. Itu saja. Seharusnya berapa pidananya? Pidananya minimal kan kalau divonis, kalau ITE ya paling ya 1 tahun. 1 tahun 2 bulan atau kadang 8 bulan kalau ITE. Jadi nggak ada masalah. Nikita kan bisa langsung pulang.
Bang, jadi nanti langkah yang tepat itu mengajukan kasasi. Nah, apa yang harus dilakukan PH Niki untuk kasasi? Ya mengajukan kasasi dong, yang mau dikasasi ke Mahkamah Agung. Itu kan satu upaya yang diberikan kesempatan oleh pengadilan. Ya ambil kesempatan itu. Jadi kalau saran saya, setiap kesempatan diberikan oleh pengadilan, oleh hukum, ya lakukan aja. Kalau nanti hakim MA meneliti dan menelaah lagi, hukuman Niki jadi diperberat lagi gimana, Bang? Ya kalau misalnya diperberat lagi, itu masih ada upaya terakhir, PK. Jadi masih ada. Kalau saya sih yakin, Nikita itu bukan orang jahat. Tapi kalau ketika di media sosial memang dibicara keras. Tapi untuk kayak pemerasan, pengancaman, ataupun PTPU, saya rasa tidak, karena Nikita awalnya tidak mau terima itu si pelapor. Tapi pelapor terus mau berkomunikasi untuk supaya memberikan pekerjaan endorse. Dan endorsement itu terjadi. Lalu pertanyaan saya, ketika itu terjadi, lalu kenapa dilaporin? Toh kalau endorsement tidak terjadi, berarti Nikita uang prestasi dong. Perdata murni kayak undang-undang tenaga kerja, bukan larinya kayak hukum pidana gitu. Itu yang biasa diomongin sama praksi hukum. Harusnya ini dihukum perdata, bukan pidana. Benar ya, Bang? Ya, apapun itu, kita harus menghormati putusan pengadilan. Kan hakim yang mereka pasti mempertimbangkan segala sesuatunya. Setidaknya kan pengacara Nikita harus memperkuat lagi argumentasi dan alat bukti yang ada untuk ke kasasi gitu. Bang, terakhir, Niki akhirnya mengungkapkan kekecewaannya, yaitu lewat story-nya, lewat IG-nya, lewat story ya asisten atau nulis atau siapa. Dia bilang mau ganti presiden berapapun dan siapapun, hukum Indonesia bobrok dan penegak hukum di Indonesia bisa disogok atau disogok. Abang sebenarnya hukum Ya, gimana menilainya? Saya kita harus menghormati putusan pengadilan. Kalau menurut saya PH-nya harus mengingatkan kita, negeri ini masih punya hakim-hakim yang baik. Pengadilan kita tuh dalam hal memeriksa, dalam hal menangani perkara, itu pasti kan punya, hakim itu punya landasan hukumnya. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Yang namanya orang kalau misalnya kepentingannya tidak terpenuhi, ya selalu menyalahkan penegak hukum. Itu juga kalau menurut saya harus dikasih tahu, kita harus menghormati itu. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang justru nanti ada pasal jengkel di situ. Sulit vonis ringan, mau banding, udah banding, sekarang ke kasasi. Sebenarnya udah ikuti aja, hormati apa yang sudah divonis oleh pengadilan tinggi, dan lakukan ada satu lagi upaya hukum yang bisa dilakukan kita. Ya lakukan itu. Jangan justru galau, gusar. Udah jalanin aja. Hukum itu masih ada buat kamu nih kita. Tidak usah lah gusar, kecewa. Apa yang mau dikecewain? Ini semua sudah terjadi. Yang ada persiapkan diri, mental kamu, dan PH-nya mempersiapkan segalanya untuk supaya kita mendapatkan keadilan, vonis ringan ataupun bebas.